Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Mister akan mulai pembelajaran subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Kita belajar sama-sama ya. Bahasa Indonesia. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok bisa ditemukan pada kalimat utama. Di sini ada contoh paragraf. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di sini gagasan pokok pada paragraf tersebut, di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Yang kedua, kita mempelajari sinonim. Sinonim adalah persamaan makna atau padanan kata. Di sini ada contohnya, seperti lokasi, sinonimnya itu adalah tempat, penyerapan, sinonimnya adalah peredaman, serta bunyi, sinonimnya adalah suara. Lalu setelah sinonim ada antonim. Antonim adalah lawan kata. Contoh, jauh mempunyai antonim atau lawan kata dekat. Sedangkan keras mempunyai antonim atau lawan kata lunak. Kemudian ada ringkasan. Ringkasan adalah bacaan yang disajikan dalam bentuk singkat. Nah, di sini pun ada manfaat membuat ringkasan. Yang pertama, memudahkan membaca isi teks yang penting. Yang kedua, dapat mengingat lebih mudah isi bacaan. Yang ketiga, menghemat waktu dalam belajar. Selain bunyi bisa merambat melalui udara, bunyi pun mengalami pemantulan dan penyerapan. Bunyi bisa memantul jika mengenai benda padat dan keras, seperti dinding, batu, kayu, seng, besi, dan kaca. Benda-benda yang dapat diserap oleh bunyi misalnya busa, kain, karet. Ada dua macam bunyi pantul, yaitu gema dan gaung. 1. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal atau aslinya. Contoh ketika kita berteriak di pegunungan, gua atau bukit. Kedua, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal atau aslinya. Pendidikan kewarganegaraan. Indonesia sangat kaya akan budaya. Indonesia tidak hanya kaya akan rumah adat, pakaian adat, makanan khas tradisional, atau alat musik tradisional. Contoh makanan tradisional Indonesia: 1. Mendoan berasal dari Jawa Tengah. Karedok berasal dari Sunda. Nasi lengko berasal dari Cirebon. Soto Betawi berasal dari Jakarta. Bubur papeda berasal dari Papua. Bubur lemu berasal dari Solo. IPS, keragaman sosial budaya di Indonesia berupa makanan pokok. Contoh, bakpia berasal dari Jogja. Selain bakpia juga ada makanan yang terkenal dari Jogja, yaitu gudeg. 2. Dodol berasal dari Betawi. 3. Bika Ambon berasal dari Medan. 4. Lemang berasal dari Minangkabau. Selain makanan khas daerah, saat ini masih ada tradisi yang dipertahankan di setiap daerahnya. Apa itu tradisi? Tradisi adalah peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Misalnya, ada ngaben berasal dari Bali. Ngaben itu adalah pembakaran mayat di Bali. Kemudian ada lompat batu berasal dari desa Mabe Matulonias. Ada karapan sapi berasal dari Madura. Upacara ruat berasal dari Jawa. Selain keragaman sosial budaya,
Di kehidupan sosial ekonomi, penduduk Indonesia berbeda-beda. Misalnya, penduduk yang tinggal di pedesaan mayoritas profesinya sebagai petani atau peternak. Penduduk yang tinggal di perkotaan mayoritas pekerjaan sebagai karyawan, buruh pabrik, dan pengusaha. Makna tari saman. Suka SPDB ya. Makna tari saman adalah sebagai media untuk menyampaikan sebuah pesan, nasihat, ataupun dakwah. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan tari saman adalah kekompakan. Nih, pesan dari tari saman adalah salah satunya adalah kekompakan juga. Pada tari saman, penari harus mendengar lantunan syair agar sesuai gerakannya. Untuk gerakan yang menjadi unsur dasar tari saman adalah tepuk tangan dan tepuk dada. Untuk melakukan tari saman diperlukan kerjasama yang baik di antara penari sehingga akan terlihat indah dan kompak. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus mengapresiasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian ringkasan untuk tematik 4, subtema 3, pembelajaran 1-6. Selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.